Shalom, saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian. Doa dan harapan saya kita semua tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini, kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena penyertaan dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami berdoa, Tuhan berikan hikmat dan kecerdasan kepada kami, agar firman yang kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini, kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kami. Agar kehidupan kami setiap hari, kami semakin dekat kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Markus pasal 9, ayat 2 sampai ayat yang ke-13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikian firman Tuhan. Sesudah peristiwa Yesus menyampaikan penderitaannya yang pertama kali kepada murid-muridnya, maka menjelang 6 hari kemudian, Yesus dan murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka pergi ke atas sebuah gunung. Mungkin kita akan bertanya-tanya, untuk apa mereka pergi ke gunung? Dalam sepanjang Injil Markus, kita melihat ketika Yesus mengambil sebuah tempat khusus, ke tempat yang sunyi, tujuannya adalah untuk berdoa.
Namun kali ini Yesus pergi ke gunung untuk berdoa. Yesus tidak sendirian. Kali ini Yesus membawa ketiga orang muridnya untuk mereka melihat sendiri bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah yang benar-benar mau menampakkan dirinya kepada murid-muridnya agar muridnya itu tidak meragukannya lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini terbukti ketika mereka tiba di atas gunung. Yesus berubah wujud menjadi putih berkilau-kilauan, dan bahkan di sana Yesus berjumpa dengan Elia dan Musa. Hal ini dilihat oleh ketiga orang muridnya. Dan pada waktu itu, ketiga murid itu, mereka sendiri mendengar ada suara yang terdengar dari dalam awan yang menaungi mereka pada waktu itu. Dan ada suara itu mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dalam bagian ini sudah sangat jelas maksud Yesus membawa ketiga orang muridnya itu agar Yesus benar-benar menampakkan dirinya sebagai anak Allah kepada mereka. Namun ketiga muridnya itu dilingkupi dengan penuh ketakutan. Dan pada waktu mereka turun dari atas gunung, Yesus berpesan kepada mereka agar mereka jangan menceritakan semua hal itu kepada siapapun. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali mungkin kita sudah melihat Yesus yang menampakkan dirinya kepada kita, ataupun kita membaca dan mendengar setiap firman Tuhan yang menjelaskan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun kita masih memiliki keraguan, ketidakpastian dalam iman percaya kita kepada Yesus. Maka kali ini Yesus benar-benar menampakkan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hadapan ketiga orang muridnya. Maka hari ini juga firman Tuhan kepada kita agar jangan lagi meragukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang untuk menyelamatkan kita dari setiap perbuatan dosa yang benar-benar tidak ada jalan lain kecuali hanya kita datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itulah Yesus pernah mengatakan sendiri, "Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jika Yesus sendiri yang menyampaikan hal ini, maka lepaskanlah segala keraguan kita. Datanglah kepada Yesus dan serahkanlah seluruh hidup kita kepada Yesus. Dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kami dapat belajar di mana Yesus telah menampakkan diri kepada murid-murid. Begitupun hari ini firman Tuhan yang mengajarkan kami. Ketika kami belajar tentang Injil-Mu, tentang firman-Mu, biarlah kami semakin hari iman percaya kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.